Mohon izin, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas kami dari kelas Ibu, yaitu terkait dengan System Activity Based Costing atau ABC. Langsung saja. Nah, pada agenda ini hmm, kami akan menjelaskan terkait dengan definisi Activity Based Costing, biaya produk, biaya per unit. Yang keempat ada metode penentuan biaya produk. Kelima, manfaat dan keterbatasan. Yang keenam, kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama terkait dengan definisi, activity based costing merupakan pendekatan yang dilakukan untuk penentuan harga pokok produk-produk yang ditujukan untuk menyajikan informasi harga pokok produk-produk secara cermat dan mengukur secara cermat konsumsi sumber daya dalam aktivitas yang digunakan untuk menghasilkan produk. Atau bisa dikatakan ABC, activity based costing adalah metode penentuan biaya produk yang pembebanan biaya overhead berdasarkan pada aktivitas yang dilakukan dalam kaitannya dengan proses produksi. Nah, di sini ada biaya produk, di mana biaya produk dapat memberikan gambaran mengenai prinsip dasar biaya manajemen, yaitu biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Biaya produk dapat klasifikasikan menjadi tiga komponen. Yang pertama ada biaya bahan baku, biaya tenaga, biaya kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, lalu di sini bisa kita lihat ada biaya per unit atau unit cost. Nah, ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan setiap satu unit produk. Nah, biaya ini dapat dihitung berasal dari pembebanan biaya ke objek biaya seperti produk, konsumen, pemasok, dan bahan mentah. Banyak produk strategis yang dibuat berdasarkan pada biaya unit, oleh karena itu akurasi dalam penentuan biaya unit menjadi penting. Contoh keputusan strategis tersebut adalah keputusan penentuan pemosisian produk atau produk positioning dan penentuan harga jual produk. Nah, di sini kita bisa lihat rumusnya biaya per unit. Nah, PB total, BTKL total, dan biaya per head total dibagi unit produksi total. Nah, inilah biaya sesungguhnya dan biaya normal. Next, ada metode penentuan biaya produk, di mana terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menghitung biaya produk, yaitu pendekatan berbasis unit atau konvensional dan pendekatan berbasis aktivitas, activity based costing. Pada pendekatan konvensional terdapat dua metode yang lazim dipergunakan, yaitu metode tarif tunggal atau plant-wide rate dan metode tarif departemental atau departmental rate. Nah, tarif tunggal ini penentuan tarif pembebanan overhead dan pembebanan biaya overhead. Dan tarif departemental adalah biaya overhead di seluruh pabrik dibagi dan dimasukkan dalam kelompok-kelompok departemen produksi sehingga didapatkan biaya komponen departemen. Biaya overhead dibebankan ke produk dengan cara mengalihkan antara tarif biaya overhead departemen dan jumlah pemicu yang digunakan. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan sistem biaya berbasis unit. Kelebihan sistem biaya berbasis unit, nah di sini bisa kita lihat data yang dibutuhkan relatif sederhana sehingga tidak memerlukan sistem informasi yang canggih dan mahal untuk mendapatkannya. Nah, jadi walaupun sederhana, sistem ini masih memadai untuk digunakan pada bisnis yang menghasilkan produk atau jasa yang seragam, satu jenis, atau atau tidak terdapat banyak variasi proses. Nah, kelemahannya di sini sistem biaya berbasis unit, yaitu hasil penawarannya sulit dijelaskan, harga pokok pesaing terlihat sangat murah dan tidak masuk akal, padahal proses produksi perusahaan sudah dilakukan seefisien mungkin. Nah, lalu ada produk yang laku menghasilkan laba yang tinggi, dan di sini tingkat laba yang sulit dijelaskan. Perusahaan memiliki curug pasar yang menghasilkan laba tinggi yang hanya dikuasai sendiri. Next, ada penentuan biaya produk kontemporer. Nah, di sini kita bisa lihat
Activity based costing adalah suatu pendekatan penghitungan biaya yang membebankan biaya sumber daya ke dalam objek biaya seperti produk, jasa, konsumen berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk objek biaya. Premis pendekatan ini adalah produk atau jasa perusahaan merupakan hasil dari aktivitas. Aktivitas merupakan penggunaan sumber daya yang menghasilkan biaya. Next ada prosedur pembebanan dua tahap. Pada prosedur ini membebankan biaya sumber daya dan biaya overhead pabrik dalam kelompok biaya aktivitas. Kemudian pembebanan ini dilakukan ke objek biaya bertujuan untuk menentukan biaya sumber daya setiap objek biaya. Nah, ini bisa dibaca ya langkahnya ya. Next, ada langkah-langkah sistem ABC, yaitu pertama identifikasi biaya sumber daya dan aktivitas, di mana aktivitas level unit, aktivitas level batch, aktivitas level produk, dan aktivitas level fasilitas. Kedua, mengalokasikan biaya ke dalam objek biaya. Tiga, mengalokasikan aktivitas ke dalam objek biaya. Nah, manfaat dan keterbatasan sistem ABC. Manfaatnya ini pengukuran profitabilitas yang lebih baik, pembuatan keputusan lebih baik, perbaikan proses, estimasi biaya, dan penentuan biaya kapasitas yang tidak terpakai. Dan keterbatasannya itu ada tiga, alokasi, pengabaian biaya, dan biaya dan waktunya dalam prosesnya. Nah, sini ada kelebihan dan kelemahan juga sistem ABC. Kelebihan itu biaya produk yang lebih akurat, baik pada industri manufaktur maupun industri jasa. Nah, lalu ada biaya ABC ini memberikan perhatian pada semua aktivitas, dan sistem ABC juga mengakui banyak aktivitas penyebab timbulnya biaya, sehingga manajemen dapat mengalokasikan aktivitas yang dan proses produksi tersebut dengan lebih baik dan fokus pada aktivitas yang memiliki nilai tambah. Dan kelemahannya di sini, walaupun penerapan sistem ABC ini memiliki banyak keuntungan, tetapi penerapan tersebut tidak membuat seluruh biaya dengan akan mudah dibebankan ke objek biaya dengan mudah. Hal ini sebabkan biaya-biaya yang ada di kelompok dalam sustaining level ketika dialokasikan seringkali juga menggunakan dasar yang bersifat arbiter. Misalnya biaya keamanan pabrik merupakan contoh dari sustaining level. Ketika pembebanan hal tersebut kepada objek biaya yang berupa produk, maka mungkin digunakan pendekatan arbiter, seperti berdasarkan jumlah jam kerja, tenaga kerja, dengan alasan semakin lama proses produksi, maka membutuhkan jasa keamanan yang lebih besar juga. Nah, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Hanya bisa ini kami sampaikan dengan kami semua dalam keterlibatan kami, baik ada yang penyusunan materi, ada yang pencarian materi, peringkasan, pembuatan poin-poin, eh, pembuatan video, pengumpulan, dan hingga ada juga yang mempresentasikan. Demikian kami sampaikan. Terima kasih.